Jadi kalau seandainya kita merujuk pada kasus pencurian yang saya ceritakan tadi, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk kita berdiskusi dengan pihak kepolisian. Oh, kronologisnya tentunya kita dapat nih dari korban yang kita dampingi cerita, ini kronologisnya. Dari kronologis itu, menurut pendapat kita kan ini bisa masuk laporan kepolisian, tindak pidana pencurian. Tapi untuk kemudian membuat laporan, tentu kita perlu datang ke kepolisian terdekat. Dalam kasus ini adalah Polsek. Nah, kita harus datang ke Polsek, kita pergi ke SPKT, kepada penyidik misalkan, kita diskusi. Oh, ada peristiwa ini, pencurian dilakukan oleh ini, kerugiannya ini, nah, kira-kira buktinya ini, bisa tidak laporan kita masuk dan diproses? Bisa, kata polisi. Nah, maka lanjut kepada pembuatan laporan kepolisian. Langkah awalnya adalah kalau memang kita menjadi korban, mendampingi korban, itu membuat laporan kepolisian di kepolisian terdekat. Kalau lokasinya di Mendalo, maka Polsek Jaluto yang terdekat di situ. Kita datangi, kita buat laporan. Laporan polisi adalah instrumen awal agar terjadi proses yang namanya sistem pemidanaan. Iya. Kami mengambil instansi atau organisasi yaitu LBH atau Lembaga Bantuan Hukum, di mana itu adalah sebuah organisasi yang menyediakan layanan pendampingan hukum secara gratis atau cuma-cuma, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu atau kelompok marginal yang sedang masalah hukum. Adapun fungsi dari LBH yaitu namanya akses keadilan untuk semua, di mana menjamin agar masyarakat miskin dan tertindas tetap mendapatkan hak perlindungan hukum dan perlakuan yang adil di mata hukum. Yang kedua itu adalah pendampingan hukum, itu memberi jasa advokat untuk mendamping klien saat pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan hingga proses persidangan di pengadilan. Ketiga itu adalah konsultasi atau penyuluhan, di mana menjadi tempat bertanya, berkonsultasi dan mengedukasikan masyarakat terkait hak-hak hukum mereka. Baik, di sini juga ada beberapa syarat untuk mendapatkan bantuan LBH secara gratis. Yang pertama, merupakan masyarakat yang kurang mampu dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dengan kartu program keluarga harapan. Yang kedua, dengan membawa dokumen identitas diri sendiri seperti KTP, dan ada juga membawa dokumen surat atau bukti terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi agar mudah dipahami. Selanjutnya kami kemarin sudah sempat wawancara mendatangi salah satu LBH di Kota Jambi, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Naluri Keadilan atau LBH Nadi, itu tempatnya ada di Pematang Sulur. Kemarin dan itu sudah dilakukan, kasusnya itu baru pada bulan 2 kemarin, dan dia melakukan pendekatan melalui restoratif justice atau keadilan restoran, di mana itu pendekatannya penyelesaiannya berfokus pada pemulihan hubungan kerugian antara korban dan pelaku. Pendekatan ini mempertemukan korban dan pelaku melalui dialog dan mediasi untuk mencari solusi yang adil, bukan sekedar memberikan hukuman. Yang mana untuk memastikan korban mendapatkan hak-haknya, keadilan serta perlindungan dari ancaman selama proses hukum berlangsung. Adapun prosesnya itu adalah penerimaan pengaduan dan konsultasi awal, yang dimana menerima berkas penjelasan bukti dari wawancara medis hukum. Yang kedua yaitu verifikasi dan seleksi kelayakan, cek syarat formil dan cek syarat material. Dan yang ketiga itu adalah analisis hukum dan bantuan strategi. Yang keempat itu adalah pelaksanaan pendampingan dan advokasi, dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan penyelesaian kasus. Maka strategi yang dilakukannya yaitu secara mediasi atau melakukan menemukan pelaku dan korban agar pelaku ini bisa mengganti kerugian yang dialami korban. Dan masalah itu juga sudah selesai disebut di kantor polisi dan sudah dicabut laporannya karena pihak korban dan Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai
penting karena dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana segala tindakan yang melanggar hukum mulai dari kekerasan, penculikan hingga kejahatan di media sosial itu diatur dalam hukum. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum pidana yang selama ini digunakan masih relevan dengan masyarakat saat ini? Karena itulah Indonesia melakukan pembaruan yaitu hukum pidana melalui KUHP nasional. Nah, sebelumnya kita memasuki pengertian dari KUHP itu sendiri, merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, jenis tindak pidana serta sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. KUHP itu memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberikan rasa aman serta menjadikan pedoman bagi masyarakat itu sendiri. Penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana. Selama ini Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang sudah berlaku sejak zaman penjajahan. Oleh karena itu, banyak isi aturan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Selanjutnya yaitu ada KUHP nasional yang akan dibahas oleh rekan saya. KUHP nasional yang berlaku saat ini merupakan hasil pembaruan hukum pidana Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP nasional ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama puluhan tahun. Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, kebutuhan nasional serta tantangan hukum di era modern. Secara umum KUHP nasional memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama yaitu mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana, yang kedua melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana, yang ketiga menegakkan keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat, dan yang keempat mendorong rehabilitas dan pembinaan pelaku tindak pidana. Dalam KUHP nasional terdapat berbagai peraturan mengenai tindak pidana seperti tindak pidana terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, keamanan negara, korupsi, terorisme, hingga kejahatan berbasis teknologi informasi. Selain itu, KUHP nasional juga memperkenalkan konsep keadilan relatif yang menekankan penyelesaian perkara dengan memperhatikan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab sosial, pelaku, dan keharmonisan sosial. Kita akan menjelaskan terkait perbedaan apa itu KUHP dan KUHP lama dengan KUHP dan yang baru. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia merupakan dua dasar utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP berfungsi mengatur dan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana beserta ancaman hukumannya. Sedangkan KUHP mengatur tata cara penegakan hukum mulai dari proses penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. KUHP lama merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan Hoogstraffers. Setelah Indonesia merdeka, aturan tersebut tetap digunakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP lama memiliki karakter yang cenderung kolonial karena dibentuk untuk kepentingan pemerintah Belanda pada masa penjajahan. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. KUHP baru disusun berdasarkan nilai Pancasila, budaya bangsa Indonesia, dan perkembangan hukum modern. Dalam KUHP baru, konsep pemindanaan tidak lagi hanya berfokus pada satu penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan restoratif atau restoratif justice. Oleh karena itu, selain pidana penjara, diperkenalkan juga pidana alternatif seperti kerja sosial, pengawasan, dan pidana denda. Sementara itu,
untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Aturan ini mengatur tahapan proses hukum seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga upaya hukum. Pada masanya, KUHP dianggap sebagai kemajuan karena lebih menjamin hak asasi manusia dibanding aturan kolonial sebelumnya. Karena adanya perubahan dalam KUHP, pemerintah juga merencanakan pembaruan KUHP agar sistem pidana Indonesia menjadi lebih modern. Pembaruan KUHP diarahkan pada digitalisasi proses hukum, penguatan perlindungan hak asasi manusia, peningkatan perlindungan terhadap korban dan saksi, serta menerapkan keadilan restoratif. Dengan demikian, perbedaan utama antara KUHP dan KUHP lama dengan yang baru terletak pada orientasi dan pendekatannya. Aturan lama cenderung bersifat kolonial, formal, dan berorientasi pada penghukuman, sedangkan aturan baru lebih menyesuaikan dengan nilai, perkembangan teknologi, perlindungan, dan hak asasi manusia. Baik, sebagai kesimpulan, KUHP nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang dibuat untuk menggantikan KUHP lama. Warisan kolonial. KUHP ini hadir untuk menciptakan hukum yang lebih modern, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai bagian Indonesia. Melalui KUHP nasional, hukum tidak hanya dipandang sebagai alat menghukum, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keadilan, ketertiban, dan pemulihan dalam masyarakat. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, kita semua dapat lebih memahami pentingnya hukum dan mampu menjadi masyarakat yang sadar terhadap hukum. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.